Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1. Materi yang kita pelajari adalah menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, apa itu ide pokok? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf ineratif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf ineratif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama. Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya, intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali bahwa ide pokok dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Kita perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf tersebut memiliki dua kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun atas satu kalimat utama dan satu kalimat pengembang atau penjelas. Nah, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa kalimat utama itu sendiri, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, atau berupa kalimat yang lebih sederhana namun memiliki arti yang sama,
Misalnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan sistem gerak. Nah, setelah kita mengetahui letak ide pokoknya, kita juga dapat menentukan jenis paragrafnya. Pada paragraf tersebut, ide pokok terletak pada awal paragraf, sehingga paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif. Setelah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita juga bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Nah, karena kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, maka kalimat pengembangnya adalah kalimat yang kedua, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Contoh paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini memiliki 4 kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun dari 1 kalimat utama dan 3 kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Paragraf ini, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Setelah mengetahui kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu kesamaan organ gerak pada manusia dan hewan. Setelah mengetahui kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya. Kalimat pengembang atau penjelasnya adalah kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Paragraf tersebut memiliki ide pokok yang letaknya di awal paragraf, sehingga paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Selanjutnya, contoh paragraf yang ketiga. Paragraf ini memiliki 4 kalimat, di mana 4 kalimat tersebut adalah 1 kalimat utama dan 3 kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, paragraf tersebut memiliki kalimat utama di akhir paragraf, yaitu pada kalimat keempat. Bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Nah, dari kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Karena ide pokoknya berada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf induktif. Setelah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita juga bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, karena kalimat utamanya adalah kalimat keempat, maka kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya adalah kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.